Kami dari kelompok 3 dan 4 praktikum kimia fisika 1 kelas A akan melakukan percobaan mengenai hukum Raoult yang beranggotakan saya sendiri Hafiz Muradi, Saya Mailani Putri. Saya Mita Anggani Putri. Saya Miftal dan Asmat. Saya Siti Aisyah. Saya Habibah Aisyah. saya Ardi Nata. Saya Popi dan Nalisa. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan percobaan, kita harus mematuhi SOP ketika berada di dalam laboratorium. Yang pertama, kita harus menggunakan gas lab. Yang kedua, kita harus menggunakan masker. Yang ketiga, kita harus menggunakan sarung tangan latex untuk menghindari terkena bahan-bahan berbahaya. Yang keempat, kita harus menggunakan sepatu yang tertutup. Yang kelima, ketika kita menggunakan bahan-bahan berbahaya ataupun bahan-bahan yang berasal dari rekayasa, kita harus menggunakan masker safety. Dan ketika selama percobaan praktikum, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai hukum Raoult yang bertujuan yang pertama untuk melihat pengaruh komposisi terhadap titik didih campuran, yang kedua untuk melihat pengaruh gaya antar molekul terhadap tekanan uap campuran. Larutan ideal adalah larutan yang gaya tarik-menarik antara molekul solut dan solvennya sama dengan gaya tarik-menarik antara molekul solut dan solvennya masing-masing. Adapun ciri-ciri dari larutan ideal adalah yang pertama, homogen pada seluruh kisaran komposisi di dalam sistem. Yang kedua, tidak ada perubahan entalpi pada saat pembentukan larutan dari komponennya. Dan yang ketiga, perubahan volume campuran sama dengan nol. Apabila dua cairan dicampurkan lalu membentuk larutan ideal, maka larutan tersebut akan menguap. Nah, tekanan uap larutan tersebut akan sama dengan tekanan uap parsialnya. Tekanan uap parsial komponen pada larutan akan lebih kecil dibandingkan tekanan uap murninya. Nah, tekanan uap parsial dalam larutan dirumuskan di dalam melalui hukum Raoult. Hukum Raoult adalah hukum yang mempelajari tentang sifat-sifat tekanan uap larutan yang mengandung zat larut yang bersifat volatil. Adapun bunyi dari hukum Raoult adalah tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol zat pelarut di dalam larutan tersebut. Hukum Raoult dapat dirumuskan sebagai berikut. Sebagian besar larutan akan menunjukkan penyimpangan pada hukum Raoult ini. Nah, penyimpangan pada hukum Raoult ini terjadi ketika perbedaan interaksi antara partikel yang sejenis dengan partikel yang tak sejenis. Penyimpangan pada hukum Raoult terbagi atas dua. Yang pertama adalah penyimpangan positif. Penyimpangan positif terjadi ketika interaksi antara molekul campuran lebih kecil dibandingkan interaksi antara molekul masing-masing. Yang kedua adalah penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif terjadi ketika interaksi antara molekul campuran lebih besar dibandingkan interaksi antara molekul masing-masing. Baiklah, untuk alat-alat yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini, yaitu yang pertama ada standar yang berfungsi sebagai penopang dari rangkaian alat reflux. Yang kedua ada klem. Klem di sini berfungsi sebagai penjepit alat reflux. Yang ketiga ada labu didih. Labu didih di sini berfungsi sebagai wadah untuk larutan yang akan dipanaskan. Selanjutnya ada mantel. Mantel di sini berfungsi sebagai pemanas. Berikutnya yaitu ada gelas ukur. Gelas ukur di sini fungsinya sebagai untuk mengukur volume larutan sampel. Berikutnya yaitu ada pipet tetes. Fungsi pipet tetes di sini yaitu untuk memipet larutan sampel. Berikutnya ada aluminium foil. Aluminium foil ini berfungsi sebagai penutup wadah yang berisi cairan volatil. Dan ada termometer. Di sini termometer berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu larutan sampel. Dan yang terakhir ada batu didih. Di sini batu didih berfungsi sebagai untuk meratakan panas dan untuk mencegah terjadinya bumping saat kita melakukan pemanasan. Di sini kita juga menggunakan kondensor. Guna kondensor di sini yaitu sebagai pendingin. Baiklah, sekian alat yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini. Baiklah, untuk bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini, yang pertama itu ada kloroform yang berfungsi sebagai sampel.
Kemudian itu ada aseton yang berfungsi sebagai sampel juga. Cara kerja yang pertama adalah masukkan batu didih ke dalam labu didih. Batu didih yang digunakan berupa serpihan kaca. Selanjutnya, dipipet 10 ml kloroform di dalam lemari asam dan dimasukkan ke dalam labu didih yang telah berisi batu didih. Kemudian, kloroform dipanaskan hingga mendidih. Diukur suhu didih kloroform menggunakan termometer. Diamati dan dicatat suhu yang terukur pada termometer. Dilakukan pengompresan pada labu didih untuk menurunkan suhu larutan kloroform sebelum ditambahkan aseton. Selanjutnya, di dalam lemari asam, dipipet 2 ml aseton dan ditutup wadah menggunakan AVO. Dimasukkan 2 ml aseton yang telah dipipet sebelumnya ke dalam labu didih melalui dinding kondensor. Diukur suhu didih larutan menggunakan termometer, diamati dan dicatat suhu yang terukur pada termometer. Lakukan penambahan aseton sebanyak 5 kali hingga volumenya 10 ml dan dicatat suhu yang terukur setiap penambahan 2 ml aseton. Pada percobaan kedua, dipipet 10 ml aseton lalu dimasukkan ke dalam labu didih yang telah berisi batu didih. Kemudian ditutup wadah menggunakan aluminium foil. Selanjutnya, dipanaskan aseton hingga mendidih. Ukur suhu aseton menggunakan termometer, diamati dan dicatat suhu yang terukur. Dilakukan pengompresan pada labu didih untuk menurunkan suhu larutan aseton sebelum ditambahkan kloroform. Selanjutnya di dalam lemari asam dipipet sebanyak 2 ml kloroform dan ditutup wadah menggunakan aluminium foil. Dimasukkan sebanyak 2 ml kloroform yang telah dipipet sebelumnya ke dalam labu didih yang berisi aseton, lalu dipanaskan hingga mendidih. Ukur suhu campuran menggunakan termometer, diamati dan dicatat suhu yang terukur. Lakukan penambahan kloroform sebanyak 5 kali hingga volumenya 10 ml dan dicatat suhu yang terukur setiap penambahan 2 ml kloroform. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari percobaan hukum Roth. Adapun data yang didapatkan yang pertama adalah Bj kloroform sebesar 1,499 gram per mililiter, Bj aseton 0,787 gram per mililiter, Mr kloroform sebesar 119,5 gram per mililiter, Mr aseton 58 gram per mililiter. Berikut adalah tabel hasil data titik didih yang diperoleh pada percobaan penambahan kloroform ke dalam aseton sebelum ditambahkan kloroform hingga penambahan kelima sampai volume total kloroform 10 ml. Berikut adalah tabel hasil data titik didih yang diperoleh pada penambahan aseton ke dalam kloroform sebelum ditambahkan aseton hingga penambahan kelima sampai volume aseton 10 ml. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan yang dapat dilakukan. Yang pertama, perhitungan fraksi mol, yaitu fraksi mol kloroform. Perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut. Lakukan perhitungan yang sama hingga penambahan kelima sampai volume total aseton 10 ml. Berikut adalah perhitungan untuk fraksi mol aseton. Perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut. Lakukan perhitungan yang sama hingga penambahan kelima sampai volume total kloroform 10 ml. Setelah dilakukan perhitungan fraksi mol, dilanjutkan perhitungan tekanan uap, yaitu pada data penambahan aseton. Perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut.
Lakukan perhitungan yang sama hingga penambahan kelima sampai volume total aseton 10 ml. Selanjutnya yaitu perhitungan tekanan uap pada data penambahan kloroform. Perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut. Lakukan perhitungan yang sama hingga penambahan kelima sampai volume total kloroform 10 ml. Berikut adalah tabel hasil perhitungan percobaan yang pertama, yaitu penambahan aseton ke dalam kloroform. Selanjutnya, berikut adalah tabel hasil data perhitungan untuk percobaan yang kedua, yaitu penambahan kloroform ke dalam aseton. Ini adalah gambaran grafik untuk percobaan yang pertama, yaitu grafik penambahan aseton ke dalam kloroform. Selanjutnya yaitu grafik untuk percobaan yang kedua, yaitu grafik penambahan kloroform ke dalam aseton. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan hukum Roth. Prinsip dari percobaan ini yaitu reflux atau pemanasan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sampel yang digunakan pada praktikum ini yaitu kloroform dan aseton. Pengambilan kloroform dan aseton dilakukan dalam lemari asam karena sampel ini akan sangat berbahaya apabila uapnya terhirup. Wadah yang digunakan untuk sampel ditutup menggunakan aluminium foil karena sampel bersifat volatil. Pada percobaan pertama, yaitu penambahan aseton ke dalam kloroform. Penambahan aseton dilakukan secara bertahap, mulai dari 2 ml hingga dengan 10 ml. Dari data yang diperoleh, terjadinya kenaikan titik didih pada larutan. Begitupun dengan percobaan kedua, yaitu penambahan kloroform ke dalam aseton. Penambahan kloroform ke dalam aseton ini prinsipnya sama dengan percobaan pertama, dan hasil yang diperoleh yaitu terjadinya kenaikan titik didih pada larutan. Pada percobaan kali ini, terjadi penyimpangan negatif karena terbentuknya ikatan intermolekul antara komponen-komponen di dalam sistem yang menyebabkan terjadinya kenaikan titik didih. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, diketahui bahwa semakin besar komposisi yang ditambahkan, maka fraksi mol akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan komposisi dan fraksi mol berbanding terbalik, sedangkan suhu dan kenaikan titik didih akan semakin meningkat dengan bertambahnya komponen. Hubungan antara titik didih dan tekanan uap, yaitu semakin besar titik didih, maka tekanan uap akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena untuk menyamakan tekanan di dalam sistem dengan tekanan di luar, maka tekanan uap harus diturunkan sehingga larutan dapat mendidih. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, penambahan zat tertentu terhadap suatu larutan dapat mempengaruhi titik didih pada larutan tersebut. Nah, yang kedua yaitu semakin besar komposisi zat yang ditambahkan pada suatu larutan, maka semakin tinggi juga titik didih pada larutan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu semakin banyak komposisi zat yang ditambahkan pada suatu larutan, maka tekanan uap dari larutan tersebut semakin turun. Adapun saran untuk praktikum selanjutnya yaitu yang pertama, selalu menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua yaitu memahami prosedur kerja sebelum melakukan praktikum. Yang ketiga yaitu berhati-hati dalam pengambilan aseton dan kloroform. Dan yang keempat yaitu teliti dalam pembacaan pada termometer. Demikianlah percobaan yang telah kami lakukan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum.